Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengaman apa saja sih yang harus dipasang di instalasi rumah. Bukan hanya di instalasi rumah saja ya, ada di instalasi gedung, di instalasi hotel, dan lain-lain. Saya rasa ini adalah pengaman yang umum yang harus dipasang supaya aman bagi manusia, bagi bangunan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi di sini pengaman apa saja? Jadi ada MCB, yang ini ada ELCB, dan yang ini ada RCBO. Teman-teman pasti sudah mengenal alat-alat pengaman ini, yang dimana kalau MCB kan di kWh meter sudah pasti selalu terpasang MCB sesuai daya kontrak teman-teman. Nah biasanya yang tambahan tuh yang ini, yang ELCB dan RCBO. ELCB ini penting ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa menghilangkan arus bocor juga. Arus bocor kan bisa menyebabkan boros listrik ya. Nah maka dari itu, jika teman-teman menggunakan ELCB, maka nanti akan dideteksi oleh ELCB ini untuk arus bocornya. Begitupun juga sama dengan RCBO. RCBO ini sama dengan ELCB, tetapi RCBO ini adalah gabungan dari MCB dan ELCB. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan lebih komplit lagi, silahkan tambahkan RCBO. Biasanya budgetnya agak lumayan ya kalau RCBO seperti ini. Tapi jika teman-teman punya budget lebih lagi, silahkan pasang keduanya. Boleh, ELCB dan RCBO. Karena biasanya MCB itu selalu terpasang di MCB kWh. Nah sekarang selanjutnya ada lagi teman-teman selain dari MCB, ELCB, dan RCBO. Yaitu, nah pasti teman-teman sering melihat ya, seperti ini. Ada grounding untuk pembumian di rumah ya. Ada surge arrestor, dan ada penyalur petir. Nah kalau grounding ini sebenarnya di seluruh instalasi rumah, di seluruh instalasi hotel maupun di gedung-gedung itu wajib hukumnya menggunakan grounding karena sebagai pengaman teman-teman. Karena peralatan-peralatan kan mengandung induksi, maka dari itu jika tidak memakai grounding akan sangat bahaya gitu. Jika teman-teman mengetahui fungsi grounding pasti akan selalu terpasang grounding. Tapi kebanyakan kan rumah-rumah sekarang katanya 2 kabel. Itu bukan urusan saya, itu urusan situ. Silahkan dipasang saja. Nah, karena SOP-nya harus terpasang grounding. Dan di sini ada surge arrestor. Surge arrestor ini biasanya sering dipasang di rumah-rumah yang di pegunungan ya, di pegunungan tinggi gitu. Kenapa? Karena banyak sekali petir di sana. Jika teman-teman menggunakan surge arrestor, insya Allah akan aman. Karena apa? Biasanya kan kalau petir itu menghantam si kabel-kabel yang ada di jaringan-jaringan ya. Sehingga ketika masuk ke instalasi rumah kita, maka akan diamankan oleh surge arrestor ini. Cara kerjanya saya sudah share di video sebelumnya, silahkan dicek saja. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan cara pasang juga sudah saya share juga teman-teman, silahkan dicek. Nah ini apa nih? Yang ketiga ini. Teman-teman pasti sudah tahu ya, ini adalah penyalur petir. Biasanya dipasangkan di gedung-gedung teman-teman. Di rumah teman-teman juga jika teman-teman lantainya ada 4 lantai atau 3 lantai, harus memasang penyalur ini. Kenapa? Karena petir itu kan pasti menghantam yang paling tertinggi. Jika teman-teman memasang instalasi penyalur petir ini, maka nanti ketika petir menghantam akan langsung ke yang pucuk ini. Lalu dibuang ke tanah. Istilahnya mah dinetralkan di tanah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah penyalur petir groundnya atau tanahnya bisa digabungkan dengan ground instalasi rumah? Jawabannya adalah jangan digabungkan teman-teman, bahaya. Saran saya dipisah saja antara ground instalasi rumah dan ground untuk instalasi penyalur petir teman-teman, supaya aman lah, supaya tidak comeback ke rumah kita, itulah istilahnya mah. Nah ini adalah pengaman-pengaman tambahan kecuali yang grounding ini ya, ini sangat penting sekali. Kalau sejarah ini kadang dipasang kadang enggak. Jika teman-teman rumahnya banyak sekali petir ya silakan pasang saja supaya rumah kita tetap aman. Nah itu adalah secara umum untuk pemasangan dari pengaman-pengaman instalasi rumah atau instalasi hotel maupun instalasi gedung. Jika teman-teman ada tambahan lain pengamannya silahkan di-share saja di komentar supaya kita menjadi pembelajaran untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.